Halo, nama saya Valen Leonard, NIM saya 3111420050. Di pagi hari ini, saya ingin melaksanakan tugas dari Pak Ganda untuk menyelesaikan review buku untuk memenuhi absensi saya yang merah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana demokrasi liberal di tahun 1950 sampai dengan 1959 dan demokrasi pemimpin 1959 sampai dengan 1966 karya Surjawanto Sucipto. Kenapa saya memilih ini? Karena buku ini terkait dengan apa yang sudah dipelajari saya dan saya nikmati dari pelajaran Pak Ganda itu sendiri. Tak perlu lama, buku ini dikarang oleh Sudarwanto Pujo Santoso, edisi cetakan pertama yang dirilis di tahun 2018. Penerbitan sendiri itu ada di kota Pontianak dengan penerbitnya bernama Derwati Press tahun 2018. Deskripsi fisik dari buku ini sendiri ada 119 halaman dan memiliki ilustrasi panjang sekitar 21 cm. Ini sisinya teks tertulis, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya volume. Jadi, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Liberal di sini dalam artian perwakilan atau representatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri, kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Demokrasi liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun. Dalam kenyataannya bahwa UUD 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menjemuk. Karena pada saat di demokrasi liberal sendiri banyak partai-partai yang tidak bermaksud untuk memecah belah masyarakat Indonesia, namun akhirnya masyarakat Indonesia terpecah belah dan hampir terjadi peperangan saudara karena ada perbedaan ideologi dan tujuan dari partai-partai politik mereka tersebut, sehingga sangat tidak cocok dengan kehidupan Indonesia yang tertulis di Pancasila nomor 3, yaitu Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, tahun 1950 dan 1959 juga bisa dikatakan merupakan masa memanasnya partai-partai politik di saat pemerintahan Indonesia. Namun di demokrasi liberal sendiri bisa dikatakan masa di mana masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk berpolitik karena saat itu terjadinya pemilu pertama setelah 10 tahun Indonesia berdiri. Oleh karena itu, karena terkungkungnya bangsa Indonesia setelah zaman penjajahan Jepang dan Belanda, mungkin karena terlalu semangat dan membara mereka untuk menyuarakan suara-suara politik mereka, sehingga akhirnya membuat kondisi politik sungguh panas di pemerintahan Indonesia dan mengakibatkan bangsa Indonesia hampir terpecah belah sehingga tidak cocok. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam parlemen karena terpilih di pemilu pertama sebagai dua partai yang memiliki suara terbanyak. Masyumi sebagai partai Islam memiliki suara terbanyak saat itu, dan PNI yang saat itu mengusung nama Soekarno sebagai pemimpin mengakibatkan banyak rakyat yang bersimpati dan merasa bahwa ini adalah sebuah partai pemerintah, karena banyak juga PNS atau pejabat-pejabat pemerintahan yang ikut serta di dalam
PNI ini sendiri. Dalam waktu 5 tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam 4 kabinet yang pernah berlaku. Karena sama-sama kuat, mereka saling bergantian untuk menjatuhkan dan memerintah di dalam parlemen itu sendiri. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan Keputusan Presiden RI nomor 75 tahun 1959, sebuah dekret presiden yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Situasi politik yang sangat panas mengakibatkan Presiden Soekarno kesal dan ingin mengubah demokrasi yang berjalan di pemerintahan Indonesia, karena takutnya di masa pemerintahan Indonesia yang baru saja sumur jagung mengakibatkan perpecahan dan bisa adanya intervensi asing dengan mudahnya. Tujuan dikeluarkan dekret ini adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Jadi di Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini, Presiden memutuskan untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan satu orang, atau bisa dibilang itu suatu tindakan otoriter, di mana Presiden benar-benar mengambil keputusan secara pribadi tanpa mengikuti parlemen yang saat itu bukannya membantu Presiden, malah membuat kacau balau pemerintahan. Jadi di demokrasi liberal sendiri, semua kekuasaan tertinggi itu berada di tangan parlemen. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah menambahkannya ada stabilitas politik yang telah goyang selama masa liberal. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Di masa demokrasi terpimpin ada satu peristiwa yang dikenal, yaitu Ganjang Malaysia yang dilakukan Soekarno, namun terhenti saat Soekarno turun takhta di 1966. Disebut demokrasi terpimpin juga karena seperti yang saya bilang, adalah masa di mana Indonesia demokrasi dipimpin mengandalkan pimpinan Presiden Soekarno saja, dan dipimpin pada satu tangan saja, yaitu Presiden. Di satu sisi bisa mengakibatkan mudahnya mengambil keputusan tanpa memerlukan pintu ke pintu. Cukup sekian review buku saya untuk menjabarkan bagaimana buku Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin karya Surjawanto Sucipto. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.